Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan manajemen project. Pada slide pertama ini kita melihat sekelompok orang yang sedang menyatukan tangan, simbol kerjasama, komunikasi, dan kepercayaan. Dalam dunia project, hal-hal seperti ini bukan hanya formalitas tapi fondasi yang bikin tim tetap solid meski dikejar deadline yang nyeruduk kayak notifikasi tugas dadakan. Judul manajemen project, fondasi untuk manajer masa depan. Berarti kalian sedang mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang mampu mengatur waktu, sumber daya, dan manusia dengan bijak. Intinya bukan cuma bisa nyusun rencana, tapi juga siap menghadapi drama project yang kadang lebih plot twist daripada series favorit kalian. Jadi mari kita pelajari bersama santai, fokus, dan sedikit receh biar tidak tegang. Selamat menikmati perjalanan jadi calon manajer masa depan. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Di slide ini kita bahas dasar banget apa itu project. Jadi project itu bukan sekadar kerjaan dadakan yang muncul seperti notifikasi tugas tengah malam, meskipun rasanya kadang mirip. Proyek adalah rangkaian kegiatan yang bersifat sementara, punya awal dan akhir yang jelas, serta hasil yang unik. Setiap proyek itu berbeda, makanya butuh pendekatan khusus. Nggak bisa pakai strategi copy-paste tugas semester lalu ya. Contohnya banyak, membangun gedung, bikin aplikasi mobil baru, sampai mengorganisir acara kampus yang biasanya penuh drama tapi tetap seru. Intinya, proyek itu seperti menyusun tumpukan batu di gambar, kelihatan sederhana tapi butuh keseimbangan, fokus, dan sedikit keberuntungan biar tidak ambruk tiba-tiba. Semangat calon manajer proyek masa depan! Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, di slide ini kita bahas kenapa sih manajemen project itu penting banget. Bukan cuma penting, ini tuh penting level dewa, kayak charger handphone saat baterai tinggal 2%. Pertama, efisiensi tinggi. Dengan manajemen project yang baik, tim bisa merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan rapi, terstruktur, dan tidak bikin kepala berasap. Kedua, pencapaian tujuan. Ini membantu kita mencapai target tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sikap biar tidak panik seperti lihat tugas mendadak muncul. Terakhir, keterampilan esensial. Skill ini jadi bekal utama buat kalian nanti di dunia kerja, apapun industrinya. Lihat gambar di samping, itu ilustrasi tim yang sukses, selebrasi, bahagia, dan mungkin baru saja lolos dari drama project. Pokoknya vibes-nya banget. Jadi siap jadi manajer project masa depan yang bukan cuma keren tapi juga anti keteteran edition. Pada slide ini kita membahas prinsip universal dalam manajemen project. Intinya sederhana, meskipun project bisa sangat berbeda mulai dari bangun gedung sampai bikin aplikasi anti ngantuk, prinsip dasarnya tetap sama. Setiap project membutuhkan perencanaan yang rapi, koordinasi yang solid, dan pengendalian yang konsisten. Tanpa itu proyek bisa berubah menjadi drama lebih panjang dari sinetron prime time. Baik di konstruksi maupun di dunia digital, manajemen waktu, biaya, dan kualitas tetap menjadi fondasi utama. Tantangannya mungkin berbeda, tetapi cara berpikirnya tetap serupa. Mengarahkan tim, menghindari risiko, dan memastikan semua berjalan sesuai target. Jadi meskipun timnya pakai helm project atau pakai hoodie ngoding, prinsip manajemennya tidak berubah. Dan percayalah, tanpa manajemen yang baik, project bisa lebih berantakan daripada laptop mahasiswa yang penuh folder final fix-fix beneran. Pada slide ini, kita membahas karakteristik utama dari sebuah project. Pertama, project selalu bersifat sementara. Ada tanggal mulai dan tanggal selesai yang jelas. Tidak seperti skripsi mahasiswa yang kadang selesai, kadang hilang entah kemana, project harus memiliki batas waktu tegas. Kedua, proyek menghasilkan sesuatu yang unik, entah itu produk, layanan, atau hasil yang tidak sekadar copy-paste dari pekerjaan sebelumnya. Jadi tidak bisa pakai template proyek abang-abang. Ketika proyek menuntut kolaborasi lintas fungsi, artinya berbagai departemen dengan keahlian berbeda harus bekerja sama. Kadang seperti Avengers, tapi versi kantor lebih banyak spreadsheet daripada superpower. Dan terakhir, proyek pasti mengandung risiko. Ada ketidakpastian yang harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, risikonya bisa berubah menjadi drama yang bahkan sinetron jam 7 malam pun kalah intensitasnya.
Karena itu, pemahaman terhadap karakteristik ini penting agar proyek dapat berjalan secara efektif. Pada slide ini, kita membahas konsep triple constraint atau 3 batasan utama yang harus selalu diseimbangkan dalam manajemen project: scope, time, dan cost. Scope menjelaskan apa saja yang harus dihasilkan project fitur, deliverable, serta batas pekerjaan. Kalau scope tiba-tiba ditambah tanpa kontrol, project bisa berubah seperti pesanan gorengan. Awalnya minta 3, ujung-ujungnya nambah 8. Kemudian ada time, yaitu jadwal dan deadline yang sudah ditetapkan. Ini bagian yang sering membuat kepala tim mendadak ingin jadi filsuf karena timeline selalu terasa lebih cepat daripada kalender. Dan terakhir adalah cost, yaitu anggaran serta sumber daya yang tersedia. Kalau anggaran tidak dijaga, proyek bisa langsung masuk mode hemat bensin sebelum mogok. Yang penting dipahami, perubahan pada salah satu constraint pasti memengaruhi 2 lainnya. Kalau mau cepat, biasanya biayanya naik atau skopnya dikurangi. Kalau mau murah, ya timeline bisa molor seperti karet gelang. Inilah sebabnya manajer proyek harus pandai menjaga keseimbangan ketiganya. Pada slide ini kita melihat 2 sisi dunia proyek. Sisi terang penuh konfeti ketika proyek sukses, dan sisi gelap penuh pusing ketika proyek gagal. Faktor kesuksesan proyek cukup jelas. Pertama, ruang lingkup harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Kalau skop berubah-ubah, proyek bisa jadi seperti janji mantan banyak revisi tapi tidak selesai. Kedua, penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran adalah kunci utama. Ketiga, kepuasan stakeholder perlu dijaga, karena stakeholder yang bahagia biasanya jauh lebih tenang daripada stakeholder yang tiba-tiba nanya update sudah sampai mana. Dan tentu saja komunikasi yang efektif menjadi fondasi agar tim tidak salah paham seperti chat yang dibalas 2 hari kemudian. Di sisi lain, kegagalan proyek biasanya datang dari beberapa penyebab umum: scope creep, jadwal yang tidak realistis, alokasi sumber daya yang buruk, dan manajemen risiko yang lemah. Ditambah lagi, kurangnya dukungan stakeholder dapat membuat proyek terasa seperti lari maraton tapi tanpa sepatu. Karena itu, manajer proyek harus mampu menjaga keseimbangan faktor-faktor ini agar tidak berpindah dari ruangan yang penuh konfeti ke ruangan yang penuh keluhan. Pada slide ini kita membahas 5 fase kunci dalam siklus hidup proyek. Pertama, tahap initiation. Di sini kita mendefinisikan proyek tujuannya serta alasan kenapa proyek ini ada. Ibarat PDKT, fase ini memastikan kita tidak salah target sejak awal. Kedua, planning, yaitu menyusun rencana detail dan jadwal kerja. Tahap ini sangat krusial, karena kalau rencananya ngambang, proyek bisa hanyut terbawa arus deadline. Masuk ke execution, tim mulai menjalankan pekerjaan sesuai rencana. Inilah fase paling sibuk, seringkali level hektiknya mirip flash sale online. Selanjutnya ada monitoring, yaitu memastikan progres tetap sesuai rencana sambil mengelola perubahan yang muncul. Di sini manajer proyek harus jeli, seperti detektif tapi versinya penuh spreadsheet. Terakhir, tahap closing. Proyek diselesaikan, hasil dievaluasi, dan pelajaran penting dicatat. Ini momen di mana tim bisa bernapas lega, meskipun kadang masih ada revisi kecil yang muncul seperti pesan maaf baru lihat. Dengan memahami kelima fase ini, kita bisa mengelola proyek secara lebih terstruktur dan terkendali. Fase initiation adalah langkah awal yang menentukan apakah sebuah proyek akan berjalan mulus atau malah berubah jadi sinetron 300 episode. Pada tahap identifikasi tujuan, fokus utamanya adalah menyusun gambaran jelas tentang manfaat proyek, alasannya dibangun, dan kelayakannya secara keseluruhan. Ibarat mau jalan jauh, ini memastikan kita tidak salah naik kendaraan, jangan sampai tujuan ke Bali tapi naik angkot jurusan pasar. Selanjutnya, definisi stakeholder dilakukan untuk memetakan semua pihak yang terlibat, memahami kebutuhan mereka, serta mengelola ekspektasi yang terkadang lebih tinggi daripada harapan gebetan. Tahap ini penting agar tidak ada pihak merasa ketinggalan gosip atau muncul drama karena miskomunikasi. Tahap berikutnya adalah penetapan awal yang mencakup penyusunan anggaran awal, estimasi timeline, dan kebutuhan sumber daya.
Ini dilakukan agar proyek tidak berjalan dengan gaya gas dulu, mikir belakangan yang sering berakhir chaos. Dengan initiation yang solid, proyek memiliki pondasi kuat, terarah, realistis, tetapi tetap dengan sentuhan fun agar tim tidak berakhir sebagai pasukan burnout berjamaah. Pada fase planning, kita mulai menyusun blueprint project secara sistematis agar seluruh aktivitas berjalan terarah dan tidak berubah menjadi petualangan tanpa GPS. Dimulai dari work breakdown structure, project dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ibarat membongkar mie instan menjadi langkah-langkah kecil supaya tidak berakhir jadi mie kuah rasa patah hati. Kemudian, pengembangan jadwal dilakukan dengan menyusun timeline detail menggunakan tools seperti Gantt chart. Ini membantu visualisasi alur waktu dan memastikan tidak ada aktivitas yang saling tabrakan seperti jadwal nongkrong bertabrakan dengan deadline skripsi. Selanjutnya, perencanaan risiko berfokus pada identifikasi potensi hambatan dan penyusunan strategi mitigasi yang efektif. Kita mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum drama tak terduga muncul di tengah jalan. Rencana kualitas disusun untuk memastikan seluruh deliverable memenuhi standar yang ditetapkan. Jangan sampai output project kualitasnya seperti foto blur yang tetap dipaksakan jadi wallpaper. Terakhir, strategi komunikasi dibangun agar seluruh stakeholder menerima informasi yang konsisten, jelas, dan tidak bikin salah paham ala chat yang hanya dibalas oke. Fase planning yang matang menjadikan proyek lebih siap, lebih terstruktur, dan tentunya lebih anti-chaos. Pada fase execution dan monitoring, seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya mulai diwujudkan menjadi aksi nyata. Di tahap ini, koordinasi tim menjadi kunci utama. Pengelolaan sumber daya, penugasan pekerjaan, hingga memastikan semua anggota tim bergerak dalam ritme yang sama sangat penting. Ibarat boyband, kalau satu orang nih ngedance-nya beda arah langsung kacau formasinya. Selain itu, pemantauan progres dilakukan secara berkala menggunakan berbagai tools manajemen project. Tujuannya agar kemajuan dapat diamati secara objektif dan penyesuaian dapat dilakukan jika terdapat deviasi dari rencana. Jangan sampai proyek melenceng jauh seperti niat belajar tapi malah scroll TikTok 2 jam. Manajemen risiko proaktif juga memegang peranan penting. Ketika isu atau hambatan muncul, tim harus mampu merespons cepat melalui pendekatan antisipatif. Dengan kata lain, bukan menunggu masalah menjadi drama besar, tetapi menangkap sinyal-sinyal kecil yang bisa berpotensi mengganggu jalannya proyek. Eksekusi yang rapi dan monitoring yang konsisten menjamin proyek tetap berada di jalurnya, tidak berubah menjadi petualangan penuh plot twist yang tidak diperlukan. Pada fase closing, proyek ditutup secara formal dengan menyelesaikan seluruh kewajiban dan memastikan hasil akhirnya diterima dengan baik oleh stakeholder. Tahap pertama adalah penyerahan final, yaitu menyerahkan produk atau layanan yang sudah lengkap. Ibarat ngasih hadiah ulang tahun, kita pastikan isinya sesuai ekspektasi, bukan cuma bungkusnya yang estetik. Berikutnya adalah acceptance, yaitu proses memperoleh persetujuan dan penerimaan formal dari stakeholder. Ini penting supaya tidak ada drama sudah dikerjakan tapi belum dianggap sah, seperti hubungan yang jalan bertahun-tahun tapi tidak pernah dideklarasikan. Tahap dokumentasi dilakukan dengan mencatat seluruh lessons learned, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki agar proyek berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Ini seperti catatan harian, tapi versi profesional, bukan curhatan patah hati. Terakhir, penutupan administratif menyelesaikan kontrak, dokumentasi, hingga aspek legal. Tujuannya supaya proyek benar-benar selesai tanpa meninggalkan utang administrasi yang tiba-tiba muncul seperti notif tagihan mendadak. Dengan closing yang rapi, proyek ditutup secara elegan dan tim bisa move on tanpa beban. Pada slide ini kita membahas peran kunci seorang project manager yang sering dianggap seperti superhero tanpa jubah karena harus menangani banyak hal sekaligus. Pertama, dari aspek kepemimpinan, project manager harus mampu memimpin tim secara efektif serta menjaga hubungan dengan berbagai stakeholder.
Ini bukan cuma soal memberi instruksi, tetapi juga memastikan semua pihak merasa dihargai, bukan seperti teman nongkrong yang cuma diajak kalau butuh saja. Selanjutnya, kemampuan komunikasi menjadi fondasi penting. Project manager wajib memastikan aliran informasi jelas, tepat waktu, dan tidak menimbulkan miskomunikasi ala chat dibalas yang bikin bingung seluruh tim. Di sisi lain, kemampuan problem solving juga sangat krusial. Saat risiko muncul, project manager harus gesit mencari solusi kreatif sebelum masalah berkembang menjadi drama telenovela 200 episode. Terakhir, project manager bertanggung jawab menyeimbangkan constraint, scope, time, dan cost. Ini ibarat mengatur 3 sahabat yang semuanya sensitif. Kalau satu diabaikan, langsung ngambek semua. Dengan peran-peran ini, project manager memastikan project berjalan selaras, stabil, dan tetap waras. Baik, perhatikan slide ini. Ini adalah studi kasus peluncuran produk baru project yang paling sering kalian temui di dunia manajemen. Ini adalah contoh nyata bagaimana 5 proses utama kita bekerja. Pertama, inisiasi. Di sini kita tidak langsung gas. Kita lakukan riset pasar mendalam dan susun bisnis case komprehensif. Ini seperti proses PDKT, pendekatan ke produk, harus validasi konsep dulu, jangan sampai produknya zonk di pasaran. Kedua, planning perencanaan. Ini bagian ribetnya. Kita buat desain produk, penjadwalan produksi detail, dan tetapkan anggaran marketing. Jika perencanaan amburadul, proyek kalian bisa chaos seperti deadline tugas kelompok yang mepet. Ketiga, execution, pelaksanaan, action. Proses manufaktur dimulai dan roll out kampanye marketing dilaksanakan bertahap. Ini saatnya tim bergerak seperti squad kalian ketika mabar, harus sinergi. Keempat, monitoring pemantauan. Kita terapkan quality control ketat dan penyesuaian timeline berdasarkan feedback real time. Kita harus selalu cek, jangan sampai produknya meleyot atau ketinggalan tren. Terakhir, closing penutupan. Ini puncaknya peluncuran produk resmi dan pengumpulan feedback pelanggan. Setelah sukses, kita evaluasi. Pelajaran yang didapat ini penting banget biar proyek selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Intinya, manajemen proyek itu kuncinya struktur agar kalian tidak panik saat war di lapangan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita tiba di slide penutup perjalanan Anda sebagai manajer proyek masa depan. Lihatlah, gambar ini menunjukkan masa depan cerah kalian. Menguasai manajemen proyek itu seperti memegang kunci semua pintu karir, baik di startup teknologi, bank, hingga BUMN, semuanya butuh project leader. Ini membuka banyak peluang karir di berbagai industri. Selain itu, manajemen yang efektif itu adalah kunci pendorong kesuksesan organisasi. Kalian tahu, perusahaan tidak akan maju kalau hanya menjalankan operasi rutin. Mereka butuh proyek untuk inovasi. Jadi jangan hanya simpan ilmu ini di hard drive kalian. Mulai hari ini, terapkan prinsip-prinsip ini minimal saat mengelola tugas kelompok yang segambreng. Ingat kata bijak, setiap proyek besar dimulai dengan langkah kecil yang terencana dengan baik. Anggap saja ini skill leveling kalian sebelum benar-benar jadi bos. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bertemu lagi di tema manajemen yang seru lainnya. Good luck dengan proyek-proyek kalian.